Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Ananda. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Baik, Bu. Baik, ya, alhamdulillah ya kalau baik. Nah, sebelumnya apakah Ananda sudah tahu mengapa Ibu panggil ke sini? Sudah, Bu. Iya, sudah tahu pastinya ya. Karena kan Ibu juga sudah memberikan kepada Ananda surat pernyataan orang tua dan juga surat pernyataan untuk Ananda sendiri ya. Iya, Bu. Ya. Apakah Anda sudah membawanya? Sudah, Bu. Ini, Sudah Bu. ya. Oke. Nah, Ibu ambil dulu ya. Ya, Bu. Ibu cek dulu. Ini untuk orang tua ya, Ananda. Oke. Berarti orang tua Ananda sepakat ya, dan setuju ya? Iya, Bu. Tidak ada paksaan berarti ya. Untuk Ananda sendiri, Ananda kelas ini tangan sudah ya. Berarti baik Ananda maupun orang tua Ananda sudah menyetujui ya. Berarti tanpa ada paksaan untuk mengikuti kegiatan hari ini ya. Iya, Bu. Ya, bagus. Oke, Ananda, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Ananda, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, Bu. Berdoa, Ibu pimpin ya, Ananda? Iya, Bu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu sangat mengucapkan terima kasih ya kepada Ananda karena Ananda sudah hadir dan bersedia mengikuti konseling kita pada hari ini. Dan juga Ibu sangat menghargai keberanian Ananda untuk datang di sini. Tadi kan Ibu sudah memberikan lembar persetujuan baik dari orang tua Ananda maupun Ananda sendiri ya. Berarti Ananda sudah menyepakati kita pada hari ini. Nah, kita pada hari ini Ananda yaitu konseling individu ya, yaitu proses pemberian bantuan ya Ananda dari konselor ke konseli. Nah, konselor itu sendiri Ibu sekarang ya sebagai guru BK ya konselornya dan Ananda sebagai konseli ya. Iya, Bu. Nah, Ibu harap nanti Ananda dalam kegiatan ini bisa menceritakan semua hal yang Ananda alami, bisa menceritakan apa yang Ananda rasakan itu secara terbuka ya, tidak ada yang ditutup-tutupi karena apa yang kita bahas hari ini itu akan Ibu jaga kerahasiaannya. Apa yang kita bahas hari ini, segala yang kita Ananda ceritakan itu akan Ibu jaga kerahasiaannya. Jadi Ananda tidak perlu takut ya. Iya, Bu. Nah, Anda boleh menceritakannya secara terbuka, secara tidak ada tutup-tutupi. Boleh itu diceritakan semuanya, baik permasalahan yang Anda alami atau yang Anda rasa ini mengganjal atau yang mengganggu Anda ya. Nah, dan juga kan Ibu sudah memberikan lembar evaluasi, berarti Anda lembar pernyataan, berarti Anda sudah sepakat ya untuk mengikuti kegiatan ini, sudah sukarela ya Anda? Iya, Bu. Ya, bagus ya. Nah, kegiatan ini Anda bertujuan untuk merubah pemikiran Ananda yang irasional itu menjadi pemikiran yang rasional atau yang pemikiran yang positif ya, karena kan pemikiran yang irasional itu kan tidak baik ya Ananda. Itu kita berpikir irasional itu bisa mengganggu pemikiran kita ya. Kita akan merubah pemikiran Anda itu menjadi yang positif. Setelah sesi ini berhasil, Ibu harap kamu bisa mulai membangun rasa percaya diri kamu, terutama dalam hal kamu berbicara di dalam kelas ya. Ya, Bu. Nah, dan juga kegiatan kita pada hari ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan ya. Nanti selama 30 menit ke depan Ananda boleh bercerita, boleh mengeluarkan unek-unek Ananda ya. Nah, apakah Ananda sudah merasa cukup nyaman dengan posisi duduk? Coba dulu, duduknya lebih nyaman supaya nanti kita bercerita lebih leluasa ya. Sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah nyaman Ibu mulai ya. Ya, Bu. Iya. Nah, jadi gini Ananda, kan Ibu dapat laporan nih dari beberapa guru mata pelajaran Ananda dan juga dari wali kelas. Katanya kalau Ananda di kelas itu sering terlihat tidak aktif, diam ya, atau jarang ketika disuruh menjawab. Ternyata Ananda kurang partisipasi dalam kelas itu. Kira-kira sebenarnya apa sih yang Ananda rasakan di kelas Ananda? Saya merasa apa kira-kira di kelas? Saya merasa tidak percaya diri dan takut salah bicara, Bu. Oh, ternyata dalam kelas kamu merasa tidak percaya diri dan takut berbicara dalam kelas ya? Iya, Bu. Oh, kira-kira kalau kamu tidak percaya diri, apa sih yang menyebabkannya? Apa kamu tidak suka salah satu mata pelajaran? Enggak, bukan masalah pelajaran sih, Bu. Oh, berarti kalau masalah pelajaran bukan ya? Karena kamu semuanya suka ya mata pelajarannya? Iya, Bu. Nah, kalau semuanya suka, kira-kira yang paling kamu suka apa kira-kira?
Pelajaran mapel BK sama PPKN, Bu. Wah, ternyata mata pelajaran BK sama PKN ya. Kira-kira kenapa sih itu hal yang menarik bagi Ibu? Kan kebetulan Ibu guru BK nih. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kamu lebih tertarik, lebih suka belajar BK sama PKN? Saya lebih tertarik belajar BK karena gurunya tuh ceria, asik, dan dia suka bercerita. Wah, berarti karena guru BK-nya itu asik, suka bercerita. Jadi Anda suka ya belajar BK? Ya, Bu. Kalau PKN kenapa suka kira-kira? Karena saya suka di mata pelajarannya, Bu. Mata pelajaran PPKN tuh dia menceritakan masa-masa yang lampau dan masa-masa yang belum kita ketahui. Oh, ternyata selain Ananda suka BK yang lebih cerita, lebih ceria gurunya, juga Ananda suka PKN ya, karena di PKN kata Ananda belajar tentang peristiwa masa lampau ya. Akhirnya Ananda disuruh untuk mengingat sehingga ada merasa tertantang ya Ananda untuk belajar. Oh, nah dari hal tadi, kalau Ibu boleh tahu nih, apa sih peristiwa yang pertama kali yang bikin kamu merasa takut dan tidak berani untuk maju ke depan kelas dan menjawab pertanyaan, sehingga kamu kurang percaya diri? Apa kira-kira? Saya pernah salah menjawab soal mapel matematika, Bu. Karena itu saya dimarahi gurunya dan saya berpikir. Seperti itu ya? Oh, ternyata karena ada satu kejadian nih ya yang mengganggu pikiran kamu, yang mungkin membuat kamu trauma sampai sekarang ya. Akhirnya itu membuat kamu tidak percaya diri ya. Tadi belajar matematika. Mungkin kan orang itu kan ada keterbatasan masing-masing ya. Mungkin kamu keterbatasan di bidang yang menghitung-menghitung itu ya. Karena kamu mungkin tidak bisa menjawab, akhirnya kamu dimarahin ya oleh gurunya, sehingga hal tersebut berdampak sehingga kamu tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru, yang mengakibatkan kamu tidak percaya diri ya. Oh, nah kira-kira apa sih sejak kejadian tersebut ya? Apa sih yang biasanya terlintas di pikiran kamu setelah kejadian tadi? Saya jadi lebih tidak percaya diri dan tidak fokus menghadapi pelajaran. Oh, ternyata setelah kejadian itu kamu lebih tidak percaya diri dan tidak fokus ya dalam belajar tersebut. Nah, kira-kira dari permasalahan yang kamu alami, yang tadi kamu dalam belajar matematika tidak bisa menjawab, kira-kira apa sih dampak yang kamu rasakan? Yang dampaknya itu masih kamu rasakan sampai sekarang ini, apa kira-kira dampaknya? Saya jadi jarang menjawab pertanyaan dari guru dan jadi sering bengong di kelas, Bu. Ternyata dampaknya kamu sering tidak menjawab pertanyaan dari guru, dan juga saat di kelas kamu hanya bengong ya, Ya, Bu. tidak berani menjawab. Oh ya, bagus ya. Ternyata kamu berani menjawab bahwa dampaknya itu ini, Bu. Jadi kamu berani jujur ya dengan Ibu ya. Terima kasih ya. Nah, sekarang coba kita pikirkan sama-sama ya, Nak ya. Ibu akan mengajak kamu berpikir dulu ya. Apa betul sih setiap kali kamu berbicara dalam kelas itu perbuatan yang salah? Kamu pasti salah? Enggak juga sih, Bu. Enggak juga ya, bahwa bagus ya kamu berpikir bahwa ternyata kamu maju ke depan kelas itu tidak selalu salah. Dan juga Ibu ingin bertanya juga, misalnya nih, coba kita pikirkan sama-sama ya, Nak ya. Apa betul kalau misalnya ada orang yang maju terus salah nih, apa mungkin selalu ditertawakan oleh teman-teman? Enggak juga sih, Bu. Kadang juga dibantu sama gurunya. Oke, ternyata tidak hanya walaupun ada yang salah itu ditertawakan ya, Nak ya, ternyata ada juga yang dibantu untuk menjawab, misalnya memberikan jawaban yang benar. Ini jawaban yang benar kata teman-temannya ya. Jadi tidak selalu disalahkan ya. Ya, Bu. Nah, itu berarti kamu selama ini berpikir bahwa saya pasti salah dan saya pasti ditertawakan. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya, Nak ya. Itu adalah keyakinan irasional kamu. Wajar kok kalau kita sesekali salah, kita kan masih belajar. Itu merupakan pikiran yang irasional kamu ya. Kalau boleh tahu pikiran irasional itu apa ya, Bu? Bagus ya pertanyaannya, berarti Ananda punya rasa ingin tahu ya. Ya. Apa sih yang Ibu bilang ini irasional ya? Oke, Ibu akan menjelaskan ya Ananda, bahwa pemikiran yang irasional itu Ananda, pemikiran yang negatif ya, atau pemikiran yang bisa mengganggu kita dalam proses belajar. Seperti yang Cantika bilang tadi ya, misalnya pemikiran saya itu pasti salah, saya itu kalau menjawab pasti
ditertawakan oleh teman-teman. Itu merupakan pemikiran yang irasional Ananda. Jadi itu bisa mengganggu Ananda dalam belajar. Nah ya, nah Ibu harap juga kamu bisa sekarang kamu mulai berpikir nih yang lebih positif. Misalnya, saya sudah sedang belajar, tidak apa-apa kalau salah kan. Nah kira-kira kalau kamu berpikir seperti itu, apakah kamu akan berani? Lebih berani lagi ke depannya? Kalau kamu berpikir seperti itu? Insya Allah berani. Ya oke. Jadi berarti kalau kamu sudah mulai berpikir positif, misalnya kamu sedang belajar dan tidak apa-apa kalau salah, itu akan membuat kamu lebih berani ya, Ananda ya? Ya Bu. Oke. Nah selanjutnya Ananda, kira-kira apa sih Ananda aksi nyata Ananda setelah Ananda apa namanya itu lebih berpikir positif? Apa yang akan terjadi Ananda? Tindakan apa yang Ananda akan lakukan untuk apa namanya untuk mengubah pikiran positif negatif tadi menjadi yang positif? Kira-kira apa tindakannya? Saya akan belajar dengan giat dan tidak memperdulikan omongan-omongan orang. Bagus ya, berarti kamu akan melakukan pembelajaran yang lebih giat dan kamu tidak akan mungkin kalau yang pemikirannya negatif atau respon orang yang negatif kamu tidak perlu mendengarkan ya, tapi kalau misalnya masukan yang berupa positif, berupa masukan yang membangun, itu kamu harus dengarkan nah ya. Oke. Nah, sekarang kan kamu sudah mengetahui nih pikiran yang positif, yang negatif ya. Nah, itu kamu bisa mulai dari berpikir yang lebih rasional lagi ya. Itu merupakan langkah awal yang bisa kamu lakukan. Dan juga selain itu, Ibu bisa memberikan kamu salah satu teknik ya, atau yang bisa kamu lakukan ya. Iya Bu. Tekniknya itu namanya self talk ya. Kamu bisa menulis, nanti Ibu berikan kertas, kamu tulis nama kamu, kelas, dan pemikiran yang negatif kamu di sini. Setelah pemikiran negatif kamu tulis, nanti juga kamu akan menulis yang positif. Ya, coba kamu pikirkan dulu apa saja sih yang negatif, apa saja yang positif ya. Ini kertasnya, ini penanya. Coba Ibu nama Ibu buat dulu ini. Biar kamu langsung menjawab. Bentar ya. Ya. Ini buat. Ini ya. Buat dulu nama. Kamu pikirkan dulu, tidak apa-apa. Terus kamu tulis ya. Ya Bu. Yang kamu sebutkan tadi juga boleh. Misalnya kamu malu untuk berbicara di kelas, apa kamu merasa ditertawakan terus, itu boleh juga kamu buat. Ya Bu. Kalau salah pasti apa nih? Ya, ditertawakan, yaitu yang negatif itu ya. Tertawakan oleh siapa kira-kira yang menertawakan? Teman-teman ya. Teman-teman ya. Ini yang negatifnya. Sekarang kamu coba tulis lagi yang positif. Nanti biar kita bacakan sama-sama. Coba ini yang tulis dulu. Coba kamu pikirkan, kira-kira kalau kamu berpikir yang negatif yang ini, yang berpikir positifnya seperti apa? Buat juga ya di sini. Ya Bu. Kalau ini 3, berarti yang positifnya juga 3 ya. Nggak ada yang kurang ya, Ana ya. Wajar kalau kadang salah, oke. Kalau kadang salah ya. Sudah nomor 2.
Baru 2 ini ya. Sekarang mau yang terakhir. Apa kira-kira perilaku yang positifnya, pikiran yang positif? Coba pikirkan. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Tuh, hati-hati ya. Tuh, jatuh. Sudah semua, coba cek dulu. Cek ya. Negatifnya, aku pasti salah. Negatifnya lagi, aku tidak sepintar teman-teman yang lain. Kalau salah, pasti ditertawakan oleh teman-teman. Yang positifnya, aku sedang belajar, wajar kalau kadang salah. Ya. Kemampuan orang berbeda-beda. Kalau aku belajar dengan sungguh-sungguh, pasti berhasil. Bagus ya, pemikiran positifnya. Wajar kalau saya melakukan kesalahan. Semua orang pernah salah dan saya bisa belajar dari itu. Oke, bagus ya Ananda, bahwa kamu sudah bisa ternyata merubah pemikiran kamu yang negatif menjadi positif ya, contohnya ya. Ya, Bu. Yang tadi ya, misalnya aku pasti salah, terus kamu menjawab, aku sedang belajar, wajar kalau orang salah. Itu benar ya, bahwa pikiran negatif tadi, kalau kita berpikir selalu aku pasti salah, kita harus merubahnya menjadi positif. Misalnya, tidak apa-apa, salah, namanya juga lagi belajar ya. Yang nomor 2 juga, kata Ananda, aku tidak sepintar teman-teman yang lain. Nah itu yang positifnya apa? Ternyata yang Ibu jelaskan tadi ya, bahwa kemampuan kita itu kan berbeda-beda. Ada yang pintar dalam bidang matematika, ada yang pintar dalam bahasa Indonesia. Itu hal yang wajar ya Ananda. Dan juga yang terakhir, kalau sudah salah pasti ditertawakan oleh teman-teman. Nah, pemikiran Ananda yang negatif ini, yang kalau saya salah pasti ditertawakan oleh teman-teman, itu harus dirubah ya Ananda. Karena semuanya kan yang seperti Ananda bilang tadi ya, bahwa ternyata ada teman Ananda yang maju ke depan, dan juga ada yang salah. Ternyata tidak selalu ditertawakan ya, malah ada teman yang membantu ya. Bagus, berarti ini merupakan, ini salah satu contoh ya, teknik yang bisa Ananda ulang, yaitu tentang pemikiran yang irasional atau pemikiran yang negatif tadi, ubah menjadi pikiran yang positif ya. Yang tadi yang sudah Ananda buat ya. Sudah kan Ananda buat? Ya, Bu. 3 ini ya. Nah, coba Ananda bacakan yang negatifnya terlebih dahulu. 1. Aku pasti salah. 2. Ya. Aku tidak sepintar teman-teman yang lain. 3. Kalau salah pasti ditertawakan oleh teman-teman. Iya. Itu yang negatif ya. Ternyata yang negatif tadi yang telah Ananda ceritakan, bahwa saya merasa selalu salah. Saya merasa selalu kalau saya ditertawakan, saya maju pasti saya akan ditertawakan. Dan juga Ananda berpikir yang negatif yang lebih parah ini ya, bahwa saya itu tidak sepintar teman-teman. Ya, itu merupakan perilaku pemikiran yang negatif ya Ananda. Nah, Ibu harap yang pikiran negatif itu Ananda rubah menjadi pemikiran yang positif. Nah, kira-kira apa yang positif tadi? Contohnya. 1. Aku sedang belajar, wajar kalau kadang salah. Ya. 2. Kemampuan orang berbeda-beda. Kalau Ya. aku belajar dengan sungguh-sungguh, pasti berhasil. 3. Wajar kalau saya melakukan kesalahan. Semua orang pernah salah dan saya bisa belajar dari itu. Iya, bagus ya, bahwa ternyata Ananda sudah bisa merubah tadi kan yang negatif menjadi positif. Bahwa yang positifnya nih, Ananda harus menerapkan di kehidupan sehari-hari, bahwa ternyata orang itu tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama. Dan juga orang itu kalau salah itu hal yang wajar. Karena namanya juga lagi belajar ya, kesalahan itu tidak apa-apa, itu merupakan proses kita dalam belajar. Kalau sudah benar semua kan kita tidak perlu belajar lagi ya, Ananda? Iya, Bu. Nah, oke. Saya kan sudah Ananda bacakan. Coba bacakan lebih lantang, lebih semangat, supaya pemikiran Ananda yang negatif tadi, yang ketiga tadi, mau pemikiran yang lainnya, itu bisa hilang. Sehingga pemikiran tersebut bisa berubah menjadi pemikiran yang positif. Coba sebutkan dengan lantang Ananda. 1. Aku sedang belajar, wajar kalau kadang salah. 2. Kemampuan orang berbeda-beda. Kalau aku belajar dengan sungguh-sungguh, pasti bisa. 3. Wajar kalau saya melakukan kesalahan.
Semua orang pernah salah dan saya bisa belajar dari itu. Bagus sekali Ananda ya. Coba Ibu lihat Ananda. Ibu simpan ini ya perilaku Iya, Bu. positifnya ya. Ibu harap juga Ananda bisa menerapkannya ya. Pemikiran yang negatif ini Ananda hilangkan dan Ananda rubah menjadi pemikiran yang positif ya. Iya, Bu. Oke Ananda. Nah, selanjutnya setelah kita latihan itu self talk untuk diri Ananda supaya Ananda lebih berpikir yang positif. Sekarang Ibu harap juga kamu bisa bertindak ya ke depannya. Misalnya, kamu saat pelajaran berlangsung, kamu bisa mencoba terlebih dahulu misalnya dari hal kecil ya, mengangkat tangan atau selain mengangkat tangan kamu mencoba untuk menjawab pertanyaan dari guru ya, walaupun hanya sekali dalam seminggu. Iya, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, kamu bisa ya mencobanya misalnya nih, ada guru yang meminta kamu untuk menjawab, misalnya katanya, Ananda silakan tolong dijawab nomor 1 ya. Nah, kamu tadi kan yang negatif kamu berpikir ya, bahwa saya tidak bisa, kalau saya menjawab pasti saya salah ya. Nah, tadi kan sudah memberikan teknik nih, self talk ya. Pasti kamu harus berpikir nih dalam pikiran kamu bahwa saya nggak apa-apa mencoba, saya nggak apa-apa salah. Tadi kan saya sudah mencoba bahwa ternyata namanya kita lagi belajar, tidak ada yang langsung benar, tidak ada yang langsung sempurna. Pasti orang-orang yang misalnya dari guru saja masih perlu nggak belajar. Tidak langsung guru itu bisa menjawab pertanyaan, tidak langsung guru itu bisa membuat soal. Pasti beliau itu belajar terlebih dahulu. Begitupun kamu sebagai siswa ya. Masih perlu untuk belajar terus-menerus, mengasah kemampuan kamu. Misalnya kamu kurang percaya diri nih dalam pelajaran matematika. Nah, kamu harus belajar lagi dalam belajar matematika. Walaupun kamu suka misalnya yang lebih suka nih dari semua pelajaran BK dan PKN. Walaupun kamu menyukai 2 pelajaran tersebut, namun kamu juga harus meningkatkan hal yang lain, misalnya dalam matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, supaya nanti proses pelajaran kamu itu bisa belajar seimbang ya nak ya, seimbang, baik itu pelajaran yang kamu suka maupun pelajaran yang tidak kamu suka ya. Kamu bisa mencoba nak? Bisa, Bu. Tapi saya akan mulai dari pelajaran yang saya sukai terlebih dahulu. Oh, tidak apa-apa, itu merupakan langkah yang bagus ya. Mulai dari yang kamu sukai, yang merasa kamu nyaman, dan kamu pelan-pelan tingkatkan ya, tingkatkan kemampuan kamu tersebut. Tidak apa-apa walaupun mulai dari pelajaran yang kamu suka. Misalnya belajar dari bahasa PKN, belajar dari BK, itu nggak apa-apa ya, karena perubahan kan itu tidak mesti langsung besar ya, harus berubah dari hal-hal yang kecil ya nak ya. Oke, Ibu lihat kamu kalau dibandingkan dari saat pertama kali kamu masuk ke ruangan ini ya, bagaimana perasaan kamu sekarang nak? Perasaan saya sekarang sedikit lega dan tenang, Bu, karena sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu dan bisa berbicara di depan orang. Bagus ya, berarti perasaan kamu saat ini ternyata setelah kamu masuk ke ruangan ini sudah mendapatkan pendapat atau masukan dari Ibu, ternyata kamu lebih percaya diri dan bisa menjawab dari hal kecil saja, bisa menjawab pertanyaan dari yang Ibu berikan tadi ya Nanda ya? Iya, Bu. Nah, kan kita sudah mengenali apa saja pikiran negatif kamu, lalu menggantinya menjadi pemikiran yang lebih positif, yang lebih rasional. Kamu juga sudah mencoba teknik self talk yang Ibu berikan tadi ya. Iya, Bu. Dan kamu sudah tahu bahwa rasa percaya diri itu bisa dilatih sedikit demi sedikit ya Nanda ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan level evaluasi hasil dan juga lembar kepuasan kepada Ananda. Silakan diisi, dibuat namanya, kelas, dan Ananda isi sesuai dengan yang Ananda rasakan. Misalnya Ananda memahami, Ananda coret, conteng ya. Ananda baca dulu terus diisi ya Ananda. Jangan lupa nama, kelas, dan juga tanggalnya ya. Iya, Bu. Baca dulu dengan sama. Kalau tidak ada yang mengerti, silakan tanyakan dengan Ibu. Ini seperti ini. Ya, tanyakan saja, tidak perlu takut. Iya, Bu. Baca pelan-pelan ya. Conteng ya. Nih, ya. Baca dulu baru diisi.
Jangan lupa tanggalnya ya Ananda. Ya, Bu. Sudah, lembar kepuasan sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Baca dulu ya, siapa tahu ada yang terlewatkan. Ini sudah. Ya. Sudah. 3. Tanggalnya, coba tolong Anda buat dulu tanggalnya hari ini. Tanggal, supaya tidak lupa. Tanggal, bulan sama tahunnya ya. Tanggal 28. Ya. Tantangannya sudah? Sudah, Bu. Sudah. Siapa namanya? Buat nih, tantangan terus nama. Oke, terima kasih Nak ya. Ya, Bu. Ini merupakan bahan evaluasi untuk Ibu supaya Ibu mengetahui bagaimana sih, kasih ya, bagaimana sih layanan yang telah Ibu berikan, yang Ibu sampaikan, apakah Ananda sudah mengerti atau tidak. Ini merupakan bahan evaluasi untuk Ibu ya Nak ya. Ya, Terima Bu. kasih kalau sudah mengisi. Untuk juga menjadi bahan refleksi Ibu untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi ke depannya ya Ananda. Ya, Bu. Nah, minggu depan Ananda, misalnya Ananda ada yang merasa masih kurang puas nih dengan yang Ananda sampaikan, Ananda boleh bilang dengan Ibu, kita akan melanjutkan kegiatan lanjutan, yaitu sisi konseling selanjutnya ya. Ya, Bu. Nah, supaya Ibu ingin tahu bagaimana perkembangan kamu setelah kita melakukan kegiatan hari ini. Ibu ingin tahu apa yang kamu alami setelah kita mencoba dan membahas pembahasan pada hari ini ya Nak ya. Ya, Bu. Nah, dan juga Ibu harap juga kamu tetap semangat, kamu terus latih self talk positif kamu, dan juga kamu misalnya di dalam kelas nih, ketika kamu disuruh dengan guru, kamu harus melatih self talk kamu itu ya, supaya terlatih. Misalnya saat belajar juga misalnya saat di rumah nih, misalnya kamu ada tugas rumah, karena kamu misalnya, saya harus mengerjakan tugas ini, saya nggak bisa, misalnya saya nggak dapat jawaban, tapi kamu harus berpikir lagi positif. Pasti orang membuat soal ini pasti ada jawabannya ya. Jadi kamu tidak menyerah, sehingga kamu mencari lagi jawaban yang benar, sehingga misalnya baik kamu di sekolah maupun kamu di rumah saat mengerjakan pekerjaan rumah atau PR itu, kamu bisa mengerjakannya dengan benar ya. Ya, Bu. Dan juga tadi seperti Ibu bilang bahwa kamu harus tetap semangat, melatih self talk positif kamu setiap hari, karena kamu harus ingat ya Ananda, bahwa perubahan besar itu dimulai dari hal yang kecil ya, dan hal yang kecil itu juga harus yang konsisten atau yang terus menerus, supaya nanti perubahan itu bisa memberikan dampak yang juga positif. Karena kan kalau kita berubah menjadi hal yang positif, tentunya kita juga menjadi yang pribadi yang Negatif. kalau positif, kira-kira apa dampaknya? Kalau positif Kalau positif, pasti berdampak yang baik. ya, oke, benar ya Nanda. Kalau kita berpikir positif, tentunya dampak yang kita dapatkan juga dampak yang positif. Yang atau yang baik ya. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita berdoa ini bisa berjalan, kegiatan kita ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Bu. Oke, tadi kan Ibu berdoa, kan Ibu yang mimpin ya. Sekarang untuk doa juga Ibu yang mimpin ya, Nanda. Ya, Bu. Ya, oke, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih Ananda karena sudah bersedia datang ke ruangan BK pada hari ini. Ibu harap juga Ananda bisa merubah pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif ya Ananda. Dan juga Ibu harap Ananda lebih aktif dalam kelas ya. Terima Iya, kasih Bu. Ananda. Silakan kembali ke kelas. Permisi ya, Bu. Ya, terima kasih Ananda.